Hai semuanya, kenalin aku Maudy Amanda Syafira, dipanggil Maudy dari Ilmu Komunikasi UI 2018. Jangan lupa ya nonton channel The Guru Sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kebanggaan saya. Ya, kebanggaan saya sendiri doang sih. Alhamdulillah akhirnya saya bisa upload lagi. Mohon maaf, kemarin beberapa bulan saya nggak upload ya. Lebih dari 6 bulan, lebih dari setengah tahun coy. Kenapa saya nggak upload? Karena saya kemarin-kemarin tuh jadi relawan vaksin di sentra vaksinasi ya. Nah, tugas saya itu tuh adalah untuk menginput data-data orang yang udah vaksin. Seperti itu. Dan saya juga doain kalian semua yang udah vaksin ataupun yang belum segeralah vaksin. Tapi yang udah vaksin biar sehat-sehat terus, jauh-jauh dari yang namanya penyakit. Nah, kemudian saya juga doain kalian selain sehat agar kalian pun fokus buat belajar dan bisa lolos SNMPTN. Tanpa berlama-lama lagi, kita lanjut aja materinya. Kita langsung ke materinya ya. Materinya adalah tentang revolusi Bludru. Apa sih Pak revolusi Bludru itu? Nah, revolusi Bludru itu adalah revolusi yang terjadi tanggal 17 November sampai 29 Desember 1989. Kita pertama bahas definisinya ya. Tadi pertanyaannya, apa sih Kak revolusi Bludru itu? Revolusi Bludru itu adalah sebuah transisi kekuasaan tanpa kekerasan di negara yang disebut Cekoslowakia pada saat itu. Jadi, revolusi itu biasanya berdarah-darah, banyak korban, berantem satu sama lain, tapi revolusi yang terjadi di Cekoslowakia itu ternyata tanpa kekerasan, tanpa banyak korban yang berjatuhan, dan lembut sifatnya kayak bludru atau bahasa Inggrisnya velvet ya. Nah, kenapa namanya revolusi bludru ya tadi? Karena revolusi yang terjadi tidak dengan adanya kekerasan, seperti bludru atau velvet yang lembut. Nih, ini adalah bludru nih, velvet. Nah, ini juga kue kebanggaan rakyat-rakyat Jaksel ya, red velvet. Nah, kalau ini adalah kebanggaan Korea Selatan. Red velvet juga nih. Cakep-cakep coy. Hai. Ada yang suka red velvet? Atau kalian mah semua bling-bling semua nih, Blackpink semua nih, nggak ada yang suka red velvet. Oke, lanjut lagi materinya. Kemudian, latar belakangnya apa sih Pak revolusi Bludru itu? Revolusi Bludru itu terjadi karena adanya ketidakpuasan rakyat Ceko terhadap partai tunggal yang berkuasa, yaitu Partai Komunis Cekoslowakia. Bagi rakyat Ceko, Partai Komunis Cekoslowakia tak mampu mengakomodir kepentingan orang banyak, katanya. Dan lagi, latar belakang selanjutnya, ternyata di Cekoslowakia itu terjadi perbedaan kultur, perbedaan budaya. Perbedaan budaya apa saja tuh, Kak, di Cekoslowakianya? Jadi si Ceko dan Slovakia ini dua-duanya adalah wilayah yang memiliki perbedaan-perbedaan budaya. Orang-orang Ceko itu tumbuh atas dasar peradaban Austria dan Jerman. Orang Slovakia ternyata tumbuh atas dasar peradaban bangsa Magyar dan Hungaria. Jadi secara sejarah mereka tuh berbeda antara orang Ceko dan Slovakia. Karena orang Ceko, dia sifatnya serius, tenang, dan pekerja keras. Seorang Slovakia sifatnya santai, periang, dan juga religius. Sedangkan orang Ceko itu Protestan secara agamanya, kalau Slovakia Kristennya Kristen Katolik, kayak gitu. Paham sampai sini? Ada pertanyaan sama kakak? Oh tidak ya, karena kalau kalian mau bertanya silahkan aja tulis di komen ya. Nah kemudian yang ketiga, siapa tokoh pergerakannya Kak di revolusi Bludru itu? Tokoh pergerakannya orang ini nih, tuh ada namanya nih. Siapa namanya ini? Havel. Siapa Havel apa? Iya betul, Václav Havel, seorang penyair, pemain teater, dan politisi yang berasal dari Ceko. Dia menjadi presiden Cekoslowakia, kemudian jadi presiden Ceko pada akhirnya setelah Ceko dan Slowakianya pisah. Nah, kemudian bagaimana hasil dari revolusi Bludru ini? Pertama adalah runtuhnya rejim komunis di Cekoslowakia. 10 Desember 1989, Presiden Gustav Husak itu mengundurkan diri dari jabatannya dan menunjuk pemerintah non-komunis untuk kali pertama sejak 1948. Jadi si Cekoslowakia yang dulunya komunis berubah, dia nggak mau jadi lagi komunis. Kemudian dipilihlah presiden yang baru yang ingin merubah komunis jadi demokratis, namanya Václav Havel yang tadi ya. Dia diminta mengisi menjadi presiden sementara sampai pemilu diselenggarakan. Kemudian hasil revolusinya juga ternyata memunculkan pemulihan demokrasi. Kemudian juga Cekoslowakianya bubar jadi dua negara. Ada Ceko dan juga Slowakia. Jadi yang asalnya namanya Republik Cekoslowakia, jadi ada Republik Česka dan Republik Slowakia. Selanjutnya ternyata dua negara tersebut bergabung ke dalam Union Eropa ya, atau Uni Eropa.
dan juga NATO. NATO tuh ada tuh di materi perang dingin ya. Kemudian penghapusan ekonomi terencana dan privatisasi industri milik umum itu adalah hasil revolusi dari adanya revolusi Broodra atau Velvet Revolution. Segitu saja ternyata materi yang dari saya sampaikan. Semuanya saya ucapkan terima kasih karena telah menonton. Mohon maaf bila ada kesalahan atau salah-salah ucap dari saya. Ini saya baru lagi mulai ngisi YouTube ya. Rada balelo lagi kalau kata orang Sunda mah, aduh suara-suaranya nih. Semoga apa yang bisa saya sampaikan hari ini bermanfaat dan bisa membuat kalian belajar tambah semangat, dan juga syukur-syukur bisa menjadi pintu kalian buat masuk ke perguruan tinggi negeri yang kalian inginkan. Sampai jumpa semuanya. Bye bye, sehat-sehat.